Fajar baru saja menyentuh atap-atap seng pasar Ciawitali, Garut, ketika hiruk-pikuk pedagang mulai menggeliat. Bau tanah basah bercampur aroma ikan asin dan sayur mayur memenuhi udara pagi. Di tengah kesibukan itu, suasana pasar selalu dibayangi oleh satu nama yang membuat semua orang menunduk ketika mendengar langkah beratnya, Rangga Gimbal, preman yang menguasai seluruh penjuru pasar. Rambutnya gimbal kusut, tubuhnya kekar dengan tato macan di lengan kanan, dan suaranya cukup keras untuk membungkam seisi kios hanya dengan satu bentakan. Setiap hari, Rangga dan anak buahnya berkeliling, menagih uang keamanan. Tak ada yang berani menolak. Pedagang yang coba membantah, besoknya kiosnya pasti berantakan, atau dagangannya hilang entah kemana. Bayar 1.000 sekarang, daripada rugi 1 juta besok, begitu kalimat yang jadi senjata andalannya. Ironisnya, banyak yang memilih diam karena mereka tahu, di pasar ini, keadilan dijual bersama harga cabai. Rangga bukan hanya menakuti, ia menanam rasa gentar dengan gaya yang khas. Ia sering duduk di bangku kayu depan warung kopi milik Mang Usep, memandangi keramaian dengan tatapan seperti raja melihat rakyatnya. Orang-orang yang lewat selalu menyapa dengan suara gemetar, "Pagi, Kang Rangga," dan ia hanya mengangguk malas, seperti dewa pasar yang menentukan hidup dan mati mereka. Hujan atau panas, namanya selalu dibicarakan dengan nada pelan, takut kalau didengar angin dan sampai ke telinganya. Meski hidup dalam ketakutan, sebagian pedagang masih menyimpan harapan akan keadilan. Namun harapan itu semakin pudar sejak petugas pasar pun mulai ikut takut pada Rangga. Anak-anaknya banyak di mana-mana, begitu kata Pak RT sambil menghela napas. Dan memang benar, pengaruh Rangga menjalar seperti akar pohon liar. Dari parkir, gudang, sampai kios sayur, semua tunduk di bawah genggamannya. Suatu pagi, Rangga membuat kehebohan baru. Ia memutuskan menaikkan tarif pungutan 2 kali lipat. Alasan yang ia berikan hanya satu, harga BBM naik, keamanan juga ikut naik. Para pedagang protes dalam hati, tapi tak satu pun berani bersuara. Hanya terdengar keluhan pelan dan raut pasrah yang menambah muram wajah pasar Ciawitali. Dalam kekuasaannya, pasar itu bukan lagi tempat mencari nafkah, tapi tempat orang miskin membayar pajak kepada rasa takut. Namun di antara kerumunan itu, ada satu sosok yang berbeda. Seorang kakek tua berpakaian lusuh dengan topi caping lebar berjalan perlahan membawa karung di pundaknya. Namanya Ki Darsa, kuli panggul yang baru beberapa bulan bekerja di pasar itu. Ia jarang bicara, selalu menunduk, dan tak pernah ikut urusan siapapun. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, hanya kabar samar bahwa ia datang dari selatan dan hidup sendirian di gubuk kecil dekat sungai. Tak ada yang menyangka bahwa langkah lambatnya akan mengubah wajah pasar selamanya. Rangga memperhatikan kakek itu dari kejauhan dengan sinis. Ia tidak suka melihat orang baru yang tampak tenang di wilayah kekuasaannya. "Lihat tuh orang tua," gumamnya pada anak buahnya, "masuk wilayah gue, tapi belum pernah bayar sepeser pun." Anak buahnya hanya tertawa kecil, belum tahu bahwa kata-kata Rangga pagi itu adalah awal dari malapetaka besar. Dan di balik semua hiruk-pikuk itu, angin Ciawitali berhembus lembut membawa firasat aneh. Seolah pasar yang selama ini penuh teriakan dan caci maki, kini mulai bergetar oleh sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tak seorang pun tahu, hari itu adalah hari terakhir Rangga Gimbal menjadi raja tanpa tandingan. Pagi itu, kabut masih menggantung di antara kios-kios sayur saat Ki Darsa memanggul karung beras seberat hampir 50 kilo di punggungnya yang tampak rapuh. Urat-urat tangannya menonjol, namun gerakannya tenang dan seimbang, seolah tubuh tuanya memiliki ritme sendiri yang tak bisa diganggu oleh usia. Para pedagang memandangnya dengan iba sekaligus kagum, kakek setua itu masih bekerja keras setiap hari tanpa mengeluh. Ia tidak pernah menawar upah, tidak pula berhutang. Jika diberi lebih, ia menolak halus sambil berkata, "Yang penting halal, nak. Cukup buat makan." Ki Darsa hidup di dunia yang seolah tak mengingatnya. Ia tinggal di gubuk reyot di pinggiran sungai Cimanuk, beratap daun rumbia dan berdinding bilik bambu yang sudah lapuk. Di malam hari, suara jangkrik menemaninya, bersama secangkir teh pahit yang selalu ia buat dari daun kering. Di sudut rumahnya tergantung sehelai kain hitam lusuh dan sebilah golok tua yang berkarat. Tak ada yang tahu, benda itu dulu pernah menjadi saksi ratusan duel maut di masa silam, masa ketika Ki Darsa dikenal dengan nama pendekar Bayangan Selatan, murid terakhir aliran Bandrong Banten yang ditakuti. Namun kini, semua itu hanyalah kenangan yang ia kubur dalam diam.
Dunia silat sudah lama ia tinggalkan, bersama darah dan dendam yang dulu ia pertaruhkan. Aku sudah terlalu tua untuk melawan, begitu ia selalu berbisik setiap kali melihat luka-luka lama di lengannya. Baginya, hidup sederhana di pasar jauh lebih damai daripada kejayaan masa muda yang penuh pertumpahan darah. Tapi, dunia tak selalu memberi izin bagi seseorang untuk benar-benar pensiun dari masa lalunya. Hari itu, ketika Ki Darsa sedang membantu Burini memindahkan karung cabai dari truk ke kios, suara sepatu bot berat terdengar menghentak dari arah utara pasar. Orang-orang langsung menyingkir. Suara itu khas, langkah-langkah Rangga Gimbal dan anak buahnya. Para pedagang menunduk, pura-pura sibuk, tapi ketegangan di udara terasa begitu tebal. Ki Darsa tidak menoleh, hanya terus mengangkat karung dengan tenang, seolah tak ada badai yang sedang berjalan ke arahnya. Rangga berhenti beberapa meter dari tempat kakek itu berdiri. Matanya menyipit, menatap tubuh renta yang tampak tak peduli pada kedatangannya. "Heh, kakek tua," katanya dengan nada mengejek, "kerja di pasar gue, tapi belum pernah bayar uang keamanan. Mau gratisan?" Hah, suaranya menggema keras hingga membuat beberapa burung beterbangan dari atap pasar. Ki Darsa hanya menurunkan karung perlahan, lalu menatap Rangga dengan senyum tenang, "Saya cuma kuli panggul, Kang. Cuma cari makan, bukan cari musuh." Kata-kata itu membuat Rangga tersenyum sinis. Ia melangkah mendekat, menepuk-nepuk pipi Ki Darsa pelan tapi menghina. "Semua yang injak tanah Ciawitali harus izin sama saya, termasuk kuli bau keringat kayak kamu." Anak buahnya tertawa kasar, menikmati tontonan itu. Namun di balik tatapan lembut Ki Darsa, ada bayangan dalam yang mulai bergerak. Untuk pertama kalinya, udara di sekitar pasar terasa berat, seolah angin berhenti berhembus. Burini yang melihat kejadian itu ingin menegur, tapi lidahnya keluh. Ia hanya bisa menatap dengan cemas ketika Rangga mendorong dada Ki Darsa hingga terhuyung. Topi caping sang kakek jatuh ke tanah, memperlihatkan wajahnya yang penuh bekas luka tua dan mata tajam yang menyimpan ketenangan aneh. Seketika tawa anak buah Rangga terhenti. Ada sesuatu pada tatapan kakek itu, sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka berdiri tanpa tahu sebabnya. Rangga tidak menyadari bahwa saat ia menantang Ki Darsa hari itu, ia baru saja membangunkan harimau tua yang telah lama tidur. Pasar Ciawitali akan segera menyaksikan sesuatu yang tak pernah dibayangkan oleh siapapun, pertemuan antara kesombongan muda dan kebijaksanaan berdarah dari masa silam. Dan di bawah langit Garut yang kelabu, angin mulai berdesir membawa peringatan, jangan pernah meremehkan kakek yang berjalan tenang di tengah kekuasaanmu. Sejak kejadian pagi itu, pasar Ciawitali tak lagi sama. Para pedagang mulai berbisik-bisik di balik kios, membicarakan keberanian seorang kakek yang menolak membayar pada Rangga Gimbal. Walau belum ada yang tahu bagaimana kelanjutannya, rasa penasaran bercampur harapan kecil mulai tumbuh di hati mereka. Namun bagi Rangga, hal itu bukan sekadar penghinaan, itu adalah tamparan terhadap kekuasaan yang telah ia bangun dengan darah dan ancaman. Ia tak bisa tidur malam itu, kepalanya dipenuhi wajah tua Ki Darsa yang tetap tenang meski diintimidasi. Pagi berikutnya, Rangga bangkit dengan amarah yang belum padam. Di warung kopi Mang Usep, ia duduk sambil menghentak meja keras hingga cangkir pecah. "Mulai sekarang, semua pedagang naik 2 kali lipat," teriaknya, "termasuk para kuli panggul. Biar mereka tahu siapa penguasa di sini." Anak buahnya hanya mengangguk takut, tahu bahwa ketika Rangga sudah murka, nyawa pun bisa jadi taruhan. Uang, bagi Rangga, bukan lagi sekadar alat bertahan hidup, melainkan lambang kekuasaan yang tak boleh disentuh siapapun. Sementara itu, Ki Darsa tetap bekerja seperti biasa, seolah tak mendengar kegaduhan itu. Ia memanggul karung, menyapu peluh, dan tersenyum sopan kepada siapapun yang menyapa. Tapi di matanya, ada kilatan waspada yang sesekali muncul. Ia tahu bahwa Rangga tidak akan diam begitu saja. Dalam batinnya, Ki Darsa mencoba menahan gejolak yang sudah lama ia pendam, naluri seorang pendekar yang dulu bisa membunuh dengan satu gerakan. "Aku sudah bukan orang itu lagi," bisiknya pelan. Tapi, dunia seolah memaksa ia mengingat masa lalu yang telah ia kubur dalam doa. Siang itu, ketika matahari menggantung terik di atas atap seng, Rangga dan 3 anak buahnya kembali mendatangi Burini. "Bayar sekarang, atau lapakmu saya hancurin," bentaknya. Burini gemetar, menatap Ki Darsa yang berdiri tak jauh sambil menurunkan karung. Ia ingin menolong, tapi tahu bahwa satu langkah bisa berakibat fatal. Rangga menoleh, menatap sinis ke arah kakek itu.
"Heh, kau lagi," katanya, suaranya rendah namun menggigit. "Masih berani bantu orang yang belum bayar." Ki Darsa menatap Rangga dengan tenang, seolah berbicara dengan anak kecil yang sedang tantrum. "Rezeki itu urusan Gusti Allah, Kang. Tak perlu dipaksa." Kalimat sederhana itu justru menyulut amarah Rangga. Ia menepis pundak Ki Darsa dengan kasar. "Jangan sok suci kau, kakek. Dunia ini bukan tempat buat orang lemah yang cuma bisa pasrah." Bentakannya membuat beberapa pedagang menjerit kecil, takut akan pertumpahan darah. Rangga menarik kerah baju Ki Darsa, hendak mendorongnya lagi seperti kemarin. Namun kali ini, sesuatu yang tak terduga terjadi. Gerakan tangan Ki Darsa begitu cepat dan lembut, ia menepuk pergelangan tangan Rangga, memutarnya sedikit, dan tubuh kekar itu seketika kehilangan keseimbangan. Dalam sekejap, Rangga terjatuh dengan suara keras, wajahnya menabrak tanah yang berdebu. Para pedagang membeku. Tak ada yang percaya bahwa kakek tua itu bisa menjatuhkan sang penguasa pasar hanya dengan satu gerakan ringan. Suasana pasar mendadak hening. Angin berhenti berembus, hanya terdengar napas tersengal Rangga yang mencoba bangkit dengan wajah merah padam. Ki Darsa tidak melanjutkan serangan. Ia hanya menunduk, mengambil capingnya yang terjatuh, lalu menatap Rangga tanpa kebencian. "Saya tidak suka kekerasan, Kang. Tapi jangan hina orang kecil." Suaranya lembut, tapi menggetarkan, seperti petir yang tertahan di langit mendung. Anak buah Rangga ingin maju, tapi langkah mereka terhenti oleh tatapan Ki Darsa yang tajam, dalam, dan tak bisa dijelaskan. Ada aura yang menekan, seperti bayangan masa lalu yang menuntut hormat tanpa suara. Rangga terdiam, menatap kakek itu dengan pandangan campuran antara marah dan takut. Ia baru sadar, di balik tubuh renta itu, tersembunyi sesuatu yang tak pernah ia hadapi sebelumnya, kekuatan sejati yang lahir dari ketenangan, bukan amarah. Dan, sejak saat itu, nama Ki Darsa mulai beredar di setiap sudut pasar, dari pedagang sayur hingga tukang parkir. Mereka berbisik dengan kagum, kakek itu bukan orang biasa. Tapi bagi Rangga, cerita ini baru saja dimulai. Ia bersumpah dalam hati, harga dirinya akan dibayar dengan darah. Langit Garut sore itu tampak muram, awan menggantung rendah seolah menahan badai yang belum waktunya turun. Pasar Ciawitali mulai lengang, namun bisik-bisik tentang kakek tua yang menumbangkan Rangga Gimbal belum juga padam. Setiap orang yang lewat di depan kios bur ini pasti menoleh ke arah sudut tempat kejadian itu, seakan masih tak percaya bahwa seorang kuli panggul mampu menjatuhkan penguasa pasar hanya dengan satu gerakan. Tapi di balik decak kagum rakyat kecil, amarah Rangga membara lebih dahsyat dari bara api. Ia merasa kehormatannya dicabik di depan mata semua orang, dan bagi seorang preman seperti Rangga, itu berarti hanya ada satu jalan keluar, balas dendam. Malam harinya, di warung remang dekat terminal, Rangga duduk dengan wajah muram dikelilingi anak buahnya. Botol-botol minuman bertebaran di atas meja, dan asap rokok menebal di udara. "Kakek sialan itu harus dikasih pelajaran," desisnya, matanya merah menahan malu. "Besok pagi, kita datang ramai-ramai. Bawa golok, rantai, apa saja. Gue mau lihat apakah tangannya masih bisa gerak setelah gue patahin satu-satu." Tawa kasar meledak dari mulut anak buahnya, namun di mata mereka terselip keraguan, sebab yang mereka hadapi bukan manusia biasa. Tapi siapa yang berani membantah Rangga Gimbal? Tidak ada. Pagi berikutnya, Ki Darsa sudah datang lebih awal seperti biasa. Ia memanggul 2 karung besar di pundaknya tanpa banyak bicara. Udara masih sejuk, burung-burung beterbangan, dan pasar mulai hidup kembali. Namun entah kenapa, hari itu suasananya terasa berbeda. Pedagang-pedagang tampak gelisah, menatap arah utara pasar dengan pandangan takut. Beberapa bahkan memilih menutup kios lebih cepat, seperti tahu ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Ki Darsa hanya menghela napas, seolah sudah mengerti tanda-tanda itu sejak semalam. Tak lama kemudian, suara langkah berat dan teriakan kasar menggema dari ujung gang pasar. Rangga datang bersama 10 anak buahnya, semua bersenjata tajam. Orang-orang langsung berlari menyingkir, meninggalkan lapak mereka begitu saja. Dalam sekejap, pasar yang biasanya riuh berubah menjadi sunyi mencekam. Hanya suara sandal Rangga yang menyeret di atas aspal basah terdengar jelas. Di tengah lapangan kecil pasar, Ki Darsa berdiri sendirian, menatap datangnya rombongan itu tanpa ekspresi. "Sudah siap, kakek?" Suara Rangga menggema, penuh kebencian. Ia melangkah mendekat, matanya memancarkan api dendam. "Kali ini, nggak akan ada yang nolong lo."
Ki Darsa tidak menjawab, ia hanya menurunkan karung dari punggungnya dan menepuk-nepuk debu di bajunya. Angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang mulai turun di kejauhan. Dalam kesunyian itu, kakek tua itu berucap pelan namun jelas, "Aku tidak mencari musuh, Kang. Tapi kalau kau memaksa, maka aku hanya akan bertahan. Jangan salahkan aku nanti." Ucapan itu membuat Rangga semakin marah. Ia berteriak memberi aba-aba, dan seketika anak buahnya menyerbu. Golok, rantai, dan balok kayu berayun dari segala arah. Tapi yang terjadi berikutnya tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Gerakan Ki Darsa begitu cepat, hampir tak terlihat. Dengan langkah ringan dan tangan yang menari seperti bayangan, ia menepis setiap serangan tanpa banyak tenaga. Dalam beberapa detik, 5 orang sudah terlempar ke tanah, menjerit kesakitan tanpa tahu apa yang menimpa mereka. Rangga tertegun, bukan karena takut, tapi karena tak percaya apa yang dilihatnya. Kakek tua itu bergerak seperti angin, lembut, tapi menghantam dengan kekuatan luar biasa. Ia berusaha menyerang dari belakang, namun Ki Darsa berputar cepat dan menahan goloknya dengan 2 jari. Dengan satu gerakan kecil, senjata itu terpelanting jauh, dan Rangga jatuh tersungkur di depan kaki lawannya. Darah menetes di ujung bibirnya, bukan karena pukulan, tapi karena rasa malu yang menusuk lebih dalam dari luka apapun. Ki Darsa berdiri tegak, menatap Rangga dengan mata yang tak lagi seperti mata manusia biasa, ada kebijaksanaan sekaligus amarah yang terkendali di sana. "Aku sudah tua, tapi masih tahu bedanya kehormatan dan keserakahan," katanya dengan suara bergetar lembut. "Jangan jadikan pasar ini tempat menindas orang lemah. Kalau kau masih punya sedikit harga diri, berhentilah sekarang." Ia lalu berbalik pergi, meninggalkan Rangga yang terduduk diam di tengah genangan air hujan, memandangi punggung kakek itu menjauh di bawah gerimis. Namun dendam tak pernah padam begitu saja. Di balik keheningan sore itu, Rangga menggenggam tanah dengan tangan berdarah dan berbisik, "Aku akan cari tahu siapa kau sebenarnya, kakek, dan aku pastikan, ini belum selesai." Petir menyambar di langit Garut, menegaskan bahwa badai baru saja dimulai, badai yang akan mengguncang seluruh pasar Ciawitali dan membuka rahasia kelam masa lalu Ki Darsa yang tak pernah ingin ia buka lagi. Keesokan harinya, matahari Garut belum tinggi ketika kabar tentang pertarungan di pasar Ciawitali menyebar seperti api disiram minyak. Dari warung kopi sampai kios sayur, semua orang bercerita dengan mata membesar dan suara berbisik. "Rangga Gimbal tumbang lagi, sama kakek panggul itu," kata seorang pedagang ikan. "Kau bercanda," sahut yang lain, tapi wajahnya menunjukkan ia ingin percaya. Dalam sekejap, nama Ki Darsa berubah dari sekadar kuli panggul menjadi legenda hidup. Orang-orang mulai menyapanya dengan hormat, sebagian bahkan menatapnya dengan kekaguman bercampur takut. Di sisi lain, Rangga Gimbal menutup diri di rumahnya di daerah Cimuncang. Wajahnya masih lebam, dan harga dirinya terkoyak. Di dalam dirinya, 2 hal berperang, amarah yang membara dan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia duduk di depan cermin, menatap pantulan wajahnya sendiri dengan mata merah. "Kakek sialan, siapa kau sebenarnya?" gumamnya. Ia tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, bayangan tangan Ki Darsa yang bergerak seperti bayangan muncul, menghantam egonya yang hancur. Hari-hari berikutnya, pasar Ciawitali berubah. Tidak ada lagi yang berani memungut uang keamanan. Anak-anak buah Rangga tak terlihat batang hidungnya. Para pedagang merasakan kebebasan yang sudah lama mereka lupakan. Mereka mulai tersenyum, saling menolong, dan memanggil nama Ki Darsa dengan rasa syukur. Namun, kakek tua itu tidak menikmati pujian. Ia tetap bekerja seperti biasa, memanggul barang dengan senyum tenang. "Saya cuma orang kecil, Nak," ujarnya setiap kali ada yang berterima kasih. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu kedamaian ini tak akan lama. Orang seperti Rangga, tidak akan menyerah semudah itu. Dan benar saja, 2 malam kemudian, seorang pria misterius datang ke rumah Rangga. Ia berpakaian serba hitam, wajahnya separuh tertutup selendang. "Kau mencari tahu siapa kakek itu?" katanya dengan suara berat. Rangga menatap curiga, tapi pria itu meletakkan sebungkus amplop di meja. "Baca ini, mungkin kau tak akan tidur setelah tahu. Di dalamnya ada foto-foto lama, seorang lelaki muda berpakaian silat, berdiri di depan perguruan tua di Banten. Di bawah foto tertulis nama, Ki Darsa Wiranata, murid utama perguruan Bandrong." Rangga tertegun. Ia tak tahu pasti apa itu Bandrong, tapi dari sorot mata di foto itu,
ia tahu satu hal, kakek yang ia hina dan pukul di pasar bukan orang sembarangan. Bandrong, gumamnya. Pria misterius itu tertawa pelan, suaranya seperti bisikan ular. Kau bodoh kalau menantang pendekar Bandrong, nak. Itu aliran kuno dari Banten, keras dan halus sekaligus. Jurus mereka bisa menumbangkan 10 orang tanpa melukai satupun. Kau beruntung dia masih punya belas kasihan. Malam itu, Rangga tidak bisa memalingkan pikirannya dari kata-kata itu. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan rasa kecil, bukan karena kalah, tapi karena sadar dirinya menantang sesuatu yang lebih tua dan lebih dalam dari sekadar otot dan keberanian. Namun di balik ketakutan itu, muncul obsesi baru, ia ingin mengalahkan Ki Darsa bukan hanya demi harga diri, tapi untuk membuktikan bahwa dirinya juga pantas disebut penguasa. Ia mulai mencari guru silat, belajar dari siapapun yang mau mengajarinya, bahkan dari orang-orang yang dikenal berilmu gelap. Sementara itu, Ki Darsa sendiri mulai gelisah. Setiap kali ia berjalan di pasar, bayangan masa lalu seolah mengikutinya. Ia melihat anak kecil berlari-lari, dan di matanya terbayang wajah mendiang istrinya, perempuan yang meninggal dalam pertempuran antar perguruan puluhan tahun lalu. Hatinya terasa berat, ia tahu, takdir sedang menariknya kembali ke dunia yang telah ia tinggalkan. Dalam hatinya, ia berdoa agar tidak perlu lagi menggunakan ilmu itu untuk menyakiti siapapun. Tapi dunia, seperti biasa, tidak memberi pilihan bagi orang yang berusaha hidup damai. Di akhir hari, ketika matahari tenggelam di balik gunung Papandayan, Ki Darsa menatap langit yang memerah dan bergumam lirih, "Gusti, kalau ujian ini datang lagi, berikan aku kekuatan untuk menahan amarahku." Angin sore berhembus pelan, membawa suara pasar yang mulai sepi, dan di kejauhan, langkah-langkah gelap mulai menapak menuju Ciawitali. Pertemuan antara masa lalu dan masa kini sudah di ambang pintu. Malam itu, hujan turun perlahan di pinggiran sungai Cimanuk. Ki Darsa duduk di depan gubuknya, memandangi air yang beriak pelan, membawa bayangan samar dari masa lalu yang terus menghantuinya. Suara petir di kejauhan seakan menggema dari dalam dadanya sendiri, dada seorang pendekar tua yang dulu menolak dunia kekerasan, tapi kini dipaksa kembali menatap wajah lamanya yang berdarah. Dalam kilat yang sesekali menyambar, tampak jelas di matanya, kesedihan yang mendalam bercampur dengan beban penyesalan. Ia tahu, nama Bandrong yang dulu ia tinggalkan kini telah dipanggil kembali ke dunia manusia. Kilasan masa muda mulai menari dalam ingatannya. Ia teringat masa ketika masih berguru di Padepokan Bandrong di Banten, di bawah asuhan guru Mahesa Danu, seorang pendekar berilmu tinggi yang mengajarkan bukan hanya jurus, tapi juga falsafah, silat bukan untuk melukai, tapi untuk melindungi. Di sana, Ki Darsa muda dikenal sebagai murid paling berbakat, cepat, gesit, dan tajam dalam berpikir. Namun darah muda seringkali lebih panas dari kebijaksanaan. Ia sering menantang murid-murid lain, mencari pengakuan, hingga akhirnya bertemu dengan seorang perempuan dari perguruan tetangga, Sekar Wangi, pendekar wanita dari aliran Cimande. Sekar adalah alasan mengapa Ki Darsa belajar menahan diri. Ia lembut tapi tegas, dan dari senyumnya, Ki Darsa belajar arti kedamaian. Namun kedamaian itu hancur pada suatu malam kelam, ketika bentrok antar perguruan meletus di daerah Anyer. Pertarungan yang seharusnya menjadi ajang kehormatan berubah menjadi pembantaian. Dalam kekacauan itu, Sekar Wangi terkena sabetan pedang dari musuh yang hendak menyerang Ki Darsa. Ia meninggal di pelukan sang pendekar, dengan darah hangat mengalir di antara tangan mereka. Sejak hari itu, dunia silat bagi Ki Darsa bukan lagi tempat mencari kehormatan, melainkan kuburan bagi orang-orang yang ia cintai. Setelah tragedi itu, Ki Darsa meninggalkan Padepokan tanpa pamit. Ia berjalan berhari-hari menembus hutan, menanggalkan nama dan kebanggaannya, hingga akhirnya tiba di Garut. Di sanalah ia memutuskan hidup sebagai kuli panggul, menukar jurus dengan kerja keras, dan mengganti pedang dengan karung di punggung. Ia bersumpah tak akan pernah lagi mengangkat tangan untuk melukai siapapun. Namun sumpah itu kini mulai goyah, karena dunia memanggilnya kembali lewat sosok Rangga Gimbal dan keserakahan yang ia bawa. Saat petir menyambar lebih keras, Ki Darsa berdiri dan mengambil sesuatu dari dalam bilik bambu, sehelai kain hitam dan sebilah golok tua yang sudah berkarat. Golok itu milik gurunya, peninggalan dari masa lalu yang disimpan hanya untuk saat-saat terburuk. Ia menatap benda itu lama, jemarinya gemetar. "Aku sudah tua, guru," bisiknya pelan, "tapi sepertinya muridmu ini belum benar-benar bebas dari dunia lama."
Kilatan petir memantulkan wajahnya di bilah golok, bukan lagi wajah kuli panggul, melainkan wajah pendekar Bandrong yang kembali membuka matanya setelah puluhan tahun tertidur. Di sisi lain kota, Rangga masih berlatih dengan seorang guru misterius, pria berpakaian hitam yang mengajarinya gerak silat keras dan brutal, aliran panglipur hitam. Setiap malam, Rangga meninju batang bambu hingga berdarah, matanya merah menyala oleh ambisi. "Aku tak peduli siapa dia," katanya pada gurunya. "Aku hanya ingin dia berlutut di hadapanku." Namun gurunya hanya tersenyum miring, "Hati-hati, nak. Melawan orang yang berilmu tinggi tanpa memahami keseimbangan hati hanya akan berakhir dengan kehancuran. Tapi jika itu yang kau pilih, aku tidak akan menghentikanmu." Sementara waktu berjalan, pasar Ciawitali kembali tenang di permukaannya. Tapi di bawahnya dua kekuatan besar sedang bergerak menuju benturan yang tak terelakkan. Ki Darsa mulai sering melamun, merasa angin membawa bisikan masa lalu, nama-nama, luka, dan dendam yang belum selesai. Ia tahu sesuatu sedang datang, sesuatu yang tak bisa ia hindari meski seberapa keras ia berdoa. Dan di hatinya, ia merasa ini bukan lagi sekadar urusan pasar, tapi panggilan dari takdir untuk menuntaskan dosa lama. Malam itu, hujan berhenti. Ki Darsa memejamkan mata, mendengar suara gemericik air di sungai yang tenang. Namun dalam kedamaian itu, seekor burung gagak hitam melintas di langit, suaranya parau dan menusuk sunyi. Ki Darsa membuka mata perlahan dan bergumam lirih, "Jika takdir memang memanggil, aku akan datang. Tapi bukan untuk membunuh, melainkan untuk mengakhiri semuanya." Dari kejauhan, petir kembali menyambar, menerangi siluet seorang pendekar tua yang siap menapaki jalan berdarah yang pernah ia tinggalkan. Fajar menyingsing dengan langit berwarna kelabu, pertanda hari yang tidak biasa. Pasar Ciawitali tampak lengang, seolah tahu bahwa badai akan segera datang. Di antara lapak-lapak yang masih tertutup terpal, langkah berat Rangga Gimbal terdengar menapak lantai tanah. Ia datang bukan untuk menagih uang keamanan, tapi untuk satu hal, mencari kakek tua bernama Ki Darsa. Di belakangnya, belasan anak buah mengikuti dengan wajah tegang. Mereka tidak lagi melihat pemimpin yang biasa tertawa sombong, yang mereka lihat pagi itu adalah seseorang yang haus pembuktian dan dendam. "Di mana kuli tua itu?" Rangga membentak seorang pedagang ikan yang ketakutan. Tangannya menghantam meja kayu hingga terbelah dua. "Aku tahu dia ada di sini." Suaranya menggema di seluruh pasar. Tak ada jawaban. Semua orang terdiam, seolah menahan napas. Lalu dari kejauhan, terlihat Ki Darsa berjalan perlahan, memanggul karung di punggung seperti biasa. Wajahnya tenang, langkahnya mantap. Tak ada sedikit pun ketakutan, hanya pandangan lembut seorang yang sudah berdamai dengan hidup dan maut. Rangga tersenyum sinis, akhirnya muncul juga, "Orang tua. Kau pikir aku lupa apa yang kau lakukan di gudang tempo hari?" Ki Darsa menatapnya tanpa kata, hanya menurunkan karung dari bahu dan meletakkannya di tanah. "Aku tidak mencari masalah, nak. Tapi kalau kau terus menebar kebencian, cepat atau lambat dunia akan menagih bayarnya." Kalimat itu sederhana, tapi menggigit hati Rangga seperti cambuk. Semua orang di pasar mulai berkerumun dari kejauhan, tahu bahwa hari itu bukan lagi hari jual beli, tapi hari di mana dua dunia akan saling menguji. Rangga menghunus pisau belati dari pinggangnya, matanya menyala. "Aku tidak butuh nasihat dari bangkai hidup sepertimu." Ia menerjang cepat, menusuk ke arah dada Ki Darsa. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua mata membelalak, tubuh Ki Darsa berputar ringan, menepis serangan itu dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Satu gerakan tangan, satu hentakan kaki, dan Rangga sudah terjatuh ke tanah, pisau terlepas dari genggamannya. Gerakan itu halus, tapi mengandung kekuatan yang mematikan. Seperti tarian angin yang membawa badai. Suara decak kagum bercampur ketakutan terdengar dari para saksi. Salah satu anak buah Rangga mencoba menyerang dari belakang, tapi hanya butuh satu sapuan tangan Ki Darsa untuk membuat tubuhnya terpelanting beberapa meter dan pingsan. Gerakan Ki Darsa tak lagi seperti kuli panggul, ia adalah pendekar Bandrong sejati yang menari di bawah cahaya pagi. Setiap langkahnya penuh ketenangan, tapi mematikan. Rangga bangkit lagi, wajahnya berdarah, tapi matanya dipenuhi kebencian yang lebih dalam. "Ilmu apa itu, kakek setan?" Rangga berteriak, lalu menyerang lagi, kali ini dengan jurus panglipur hitam yang diajarkan oleh gurunya. Gerakannya cepat, brutal, dan tak beraturan, seperti binatang yang terpojok. Ki Darsa menangkis dengan sabar, setiap serangan ia alihkan, setiap pukulan ia jinakkan.
Namun di dalam dirinya, ada pergolakan antara keinginan untuk menghentikan pertarungan ini, dan naluri lama yang mulai bangkit kembali. Dalam satu kesempatan, ketika Rangga melompat untuk menyerang, Ki Darsa menahan pukulan dengan tenaga dalam, membuat tubuh Rangga terpental keras ke dinding kios dan roboh menimpa tumpukan sayur. Hening, hanya suara angin yang berdesir di antara lapak-lapak. Ki Darsa berdiri tegak, napasnya tenang, tapi matanya menyiratkan kesedihan mendalam. Ia melangkah mendekati Rangga yang tergeletak sambil merintih. "Nak," katanya lembut, "kau masih muda. Jangan biarkan kebencianmu membutakan hatimu. Dunia ini sudah cukup rusak tanpa kita menambah luka." Namun Rangga hanya menatap dengan tatapan kosong dan penuh dendam, tangannya meraih batu besar di sampingnya. "Aku tidak butuh belas kasihanmu, tua bangka," teriaknya, sebelum mengayunkan batu itu ke arah kepala Ki Darsa. Namun sebelum batu itu menghantam, tangan Ki Darsa menangkisnya dengan cepat, menghentikan gerakan itu setengah jalan. Dalam sekejap, Rangga merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan seumur hidup, tenaga lembut namun menghancurkan dari dalam tubuhnya sendiri. Batu itu jatuh dari tangannya, dan tubuhnya limbung, lemas, sebelum akhirnya pingsan di tanah basah. Ki Darsa memandangi pemuda itu lama, lalu berbisik lirih, "Semoga suatu hari kau mengerti arti kekuatan sejati." Ia lalu berbalik, meninggalkan pasar yang sunyi, sementara matahari mulai naik perlahan, menerangi wajah orang-orang yang baru menyadari, hari itu mereka menyaksikan legenda hidup yang turun gunung. Dan sejak pagi itu, kisah tentang Kuli Bandrong dari Ciawitali menyebar ke seluruh Garut, seperti api yang tak bisa dipadamkan. Namun bagi Ki Darsa sendiri, kemenangan itu bukan kebanggaan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Karena dalam diam, ia tahu, masa lalu belum selesai menagih janjinya. Malam itu, langit Garut kembali gelap. Di dalam sebuah gubuk tua di kaki Gunung Papandayan, seorang pria berjubah hitam duduk bersila di depan dupa yang menyala redup. Asapnya menari seperti roh yang gelisah. Wajahnya dipenuhi bekas luka lama, matanya tajam namun menyimpan dendam yang dalam. Dialah Guru Jatmiko, pendekar sesat dari aliran Panglipur Hitam yang selama ini melatih Rangga Gimbal. Di hadapannya tergeletak tubuh Rangga yang masih penuh perban, napasnya berat, matanya memerah oleh rasa malu dan amarah. "Guru," suaranya serak, "dia mempermalukan saya di depan semua orang." Kakek itu bukan orang biasa. Guru Jatmiko membuka matanya perlahan, tatapannya seperti bara. "Aku sudah memperingatkanmu, Rangga. Orang tua itu, bukan kuli panggul biasa. Dia adalah bayangan dari masa lalu yang bahkan aku sendiri ingin lupakan." Rangga menatap heran, "Maksud guru?" Namun Jatmiko tidak segera menjawab. Ia berdiri, melangkah keluar gubuk, menatap kabut yang turun di lembah, lalu berkata lirih, "Nama aslinya, Ki Darsa Bandrong. Dulu dia saudara seperguruan sekaligus sahabatku." Suaranya menggetarkan hati Rangga, penuh luka, penuh rahasia. Rangga terpaku, "Sahabat guru, tapi kenapa guru menyuruh saya melawannya?" Jatmiko menoleh perlahan, senyumnya getir. "Karena dia yang menghancurkan hidupku, nak. Dulu kami belajar di padepokan yang sama, di bawah Guru Mahesa Danu. Aku dan Ki Darsa adalah dua murid terbaik. Tapi dia selalu lebih unggul, bukan hanya dalam jurus, tapi juga dalam hati guru kita. Ketika aku menuntut ajaran ilmu pamungkas, petir Bandrong, guru menolak dan memberikannya kepada Ki Darsa. Sejak saat itu, hatiku gelap. Aku tinggalkan padepokan, membawa kebencian, dan membangun aliran Panglipur Hitam untuk menandingi Bandrong." Ia berhenti sejenak, menatap tangan kanannya yang gemetar oleh amarah lama. "Lalu ku dengar Ki Darsa lenyap setelah pertarungan besar di Anyer, ketika perempuan yang ia cintai tewas dalam bentrok antar perguruan. Aku kira dia sudah mati. Tapi rupanya dia hanya bersembunyi, menunggu waktu, hingga akhirnya muncul di pasar kecil itu, berpura-pura menjadi kuli panggul." Kata-kata itu menggema seperti petir di dada Rangga. Kini dendamnya bukan hanya soal harga diri, ia merasa menjadi bagian dari sejarah yang harus diselesaikan. "Guru," kata Rangga pelan, "beri saya kesempatan satu kali lagi. Kali ini saya tak akan gagal. Ajarkan jurus terakhir Panglipur Hitam, biar saya habisi dia untuk guru." Jatmiko menatap muridnya lama, ada kilat kesedihan di matanya, tapi juga gairah jahat yang mulai membara. "Kau ingin ilmu itu? Baiklah, tapi ingat, jurus terakhir Panglipur Hitam, Banyu Getih, menuntut tumbal nyawa. Sekali kau pelajari, hidupmu tak akan lagi sama.
Rangga hanya menunduk, tak peduli. Saya sudah kehilangan segalanya, Guru. Harga diri saya direnggut oleh kakek itu. Kalau nyawa harus jadi bayarannya, saya siap. Jatmiko menatap langit dan berbisik seperti berbicara pada masa lalu. Ki Darsa, rupanya takdir masih mempertemukan kita. Tapi kali ini bukan sebagai saudara, melainkan dua jalan yang tak bisa berdamai. Ia lalu mengambil kendi berisi cairan merah pekat, menyiramkan sedikit di tangan Rangga. Asap hitam mengepul, tubuh Rangga bergetar hebat, urat-urat di wajahnya menegang. Dari mulutnya keluar desisan pelan, seperti suara ular yang terbangun dari tidur panjangnya. Rasakan, nak, itulah amarah sejati. Itulah Panglipur Hitam. Sementara itu, jauh di pasar Ciawitali, Ki Darsa duduk di bawah lampu minyak, termenung. Ia merasakan sesuatu yang ganjil di udara, seperti gelombang tenaga dalam yang bergetar dari kejauhan. Dadanya sesak, seolah masa lalu kembali memanggil dengan suara yang tak bisa ditolak. Ia tahu, Jatmiko masih hidup. Mata tuanya menatap kosong, tapi jiwanya bersiap. Jadi, akhirnya kau kembali juga, saudaraku, gumamnya lirih. Jika ini jalan akhir dari dendam kita, maka biarlah dunia menjadi saksinya. Dan malam itu, dua kekuatan besar yang dulu bersaudara kini kembali berdenyut di bumi Garut. Langit seakan menahan napas, tanah terasa berat. Semua tanda menuju pada satu hal, pertempuran antara dua murid Bandrong yang terpisah oleh cahaya dan kegelapan akan segera terjadi. Fajar belum sepenuhnya menyingkap kabut ketika langit Garut berwarna merah keunguan, seolah bumi sendiri tahu bahwa darah akan kembali menodai tanahnya. Di lembah sepi di kaki Gunung Papandayan, dua sosok berdiri berhadapan. Di satu sisi, Ki Darsa Bandrong, berjubah abu-abu lusuh, wajahnya tenang namun matanya memantulkan api masa lalu. Di sisi lain, Guru Jatmiko, dengan jubah hitam yang berkibar ditiup angin, memancarkan aura gelap yang bergetar seperti racun di udara. Tak ada kata sapaan, hanya keheningan panjang, seperti dua arwah yang akhirnya bertemu setelah puluhan tahun terpisah oleh dosa dan takdir. Sudah lama, saudaraku, suara Ki Darsa lirih namun tegas. Kau masih menyimpan kebencian itu. Jatmiko menatapnya tajam, suaranya berat seperti batu yang bergulir di dada. Kau merampas segalanya dariku, Darsa. Ilmu, kehormatan, bahkan kepercayaan Guru Mahesa. Apa aku harus memaafkanmu? Ki Darsa menatap tanah basah di bawah kakinya, menarik napas panjang. Kau selalu salah paham, Jatmiko. Aku tidak pernah meminta ilmu itu. Guru memberikannya karena kau terlalu dikuasai ambisi. Namun kalimat itu hanya membuat wajah Jatmiko makin menegang, bibirnya bergetar menahan amarah. Cukup, hari ini, aku akan menghapus nama Bandrong dari dunia. Dengan satu hentakan kaki, Jatmiko melesat, tubuhnya bergerak secepat kilat. Jurus Panglipur Hitam meledak dalam bentuk pusaran tenaga dalam yang memecah tanah di sekitarnya. Ki Darsa menangkis dengan gerakan lembut, membentuk lingkaran tenaga yang menahan serangan itu. Dentuman keras terdengar, membuat dedaunan berguguran dan kabut pecah menjadi butiran air. Dua tenaga besar saling beradu, satu gelap, satu terang, menghasilkan gelombang yang membuat burung-burung di hutan beterbangan panik. Dunia seperti berhenti berputar sesaat, hanya menyisakan dua manusia yang sedang menguji batas hidup dan mati. Ki Darsa memutar tubuhnya, menyalurkan jurus Bandrong pancar angin, mengalirkan tenaga dari tapak ke ujung tangan. Pukulan itu mengenai dada Jatmiko, membuatnya terpental 3 langkah. Namun bukannya jatuh, Jatmiko tertawa parau. Masih lembut seperti dulu, Darsa. Kau tak akan bisa membunuhku dengan belas kasihan. Ia lalu menepuk dadanya, melepaskan tenaga kegelapan dari inti tubuhnya. Asap hitam keluar dari pori-porinya, membentuk wujud seperti bayangan iblis. Jurus pamungkas itu, Banyu Getih, menuntut tumbal jiwa, dan kini ia benar-benar menggunakannya tanpa ragu. Ki Darsa merasakan hawa dingin menembus tulangnya. Ia tahu, jurus itu tidak hanya menyerang tubuh, tapi juga jiwa. Ia menutup matanya sejenak, lalu membuka kembali dengan ketenangan mutlak. Jika ini jalanmu, saudaraku, maka biarlah aku menemuimu bukan sebagai musuh, tapi sebagai saudara yang ingin memadamkan amarahmu. Ia membentuk pusaran energi putih di kedua tangannya, gabungan dari seluruh ajaran Bandrong sejati, kasih, keseimbangan, dan pengampunan. Dua tenaga itu bertabrakan di udara, hitam dan putih, panas dan dingin, kebencian dan ketenangan, menciptakan ledakan cahaya yang membutakan mata siapapun yang melihatnya dari jauh.
Saat cahaya mereda, keduanya sudah terpisah beberapa langkah. Ki Darsa berlutut, darah menetes dari bibirnya, tapi matanya tetap lembut. Jatmiko berdiri terhuyung, tubuhnya mulai terbakar dari dalam oleh tenaga banyu getih yang kehilangan kendali. "Aku tidak menyangka, kau masih menahan pukulanmu," katanya lirih, suaranya bergetar di antara rasa sakit. Ki Darsa tersenyum lemah. "Kau masih saudaraku, Jatmiko. Aku tidak datang untuk membunuhmu, tapi untuk membebaskanmu dari dirimu sendiri." Jatmiko menatap langit yang mulai memerah, lalu tertawa getir, suaranya parau seperti ranting patah. "Mungkin, aku memang selalu kalah darimu, Darsa. Tapi kali ini, aku bisa tenang." Tubuhnya jatuh perlahan ke tanah, asap hitam yang menyelimuti tubuhnya perlahan hilang, digantikan ketenangan aneh seperti seseorang yang akhirnya menemukan damai setelah hidup dalam kegelapan. Ki Darsa memandanginya dengan mata basah, menunduk dalam-dalam. "Selamat jalan, saudaraku. Semoga kau diterima dalam cahaya yang kau tolak selama ini." Dari balik kabut, Rangga muncul dengan langkah gontai. Matanya merah, bukan karena marah, tapi karena menahan air mata. Ia menyaksikan kematian gurunya dengan dada bergetar. Namun ketika menatap Ki Darsa, tak ada lagi kebencian di sana, hanya kebingungan dan kehilangan. Ki Darsa berjalan perlahan ke arahnya, menepuk bahunya dengan lembut. "Jangan ulangi kesalahan kami, nak. Dendam hanya akan membuat hidupmu gelap sebelum waktunya." Kata-kata itu menembus hati Rangga lebih dalam dari luka apapun. Dan ketika matahari akhirnya menembus kabut, sinarnya jatuh di atas dua sosok yang berdiri di tengah lembah, satu tua, satu muda, di antara jejak pertarungan yang membakar bumi. Dunia seolah kembali berputar, tapi dalam diam, angin membawa satu pesan terakhir, bahwa kemenangan sejati seorang pendekar bukan di tangan yang kuat, tapi di hati yang mampu memaafkan. Langit Garut pagi itu bersih seperti tak terjadi apapun semalam. Namun di lembah tempat dua pendekar bertarung, tanah masih retak, sisa energi besar masih terasa menggantung di udara seperti napas panjang yang belum selesai dihembuskan. Ki Darsa berdiri sendirian di atas gundukan tanah basah, menatap langit yang mulai biru. Rambutnya yang memutih diterpa angin lembut. Di belakangnya, Rangga berdiri dalam diam, wajahnya masih menyimpan luka batin. Di depannya terbaring makam sederhana, makam Guru Jatmiko, yang ia gali dengan tangannya sendiri sebelum matahari terbit. Tidak ada upacara megah, hanya doa lirih dan dedaunan kering yang berguguran menjadi saksi. "Dia bukan orang jahat sejak awal," suara Ki Darsa pelan, serak namun hangat. "Jatmiko hanya kalah oleh ambisinya sendiri. Tapi jauh di dalam hatinya, dia tetap saudara seperguruanku." Rangga mengepalkan tangan, matanya basah. Aku membencimu, kakek. Tapi aku juga membenci diriku sendiri karena tak pernah mengerti guruku." Ki Darsa menepuk bahu Rangga dengan lembut. "Kebencianmu tak perlu terus hidup, nak. Biarkan masa lalu kami berhenti di sini. Jangan lanjutkan rantai dendam ini." Rangga menunduk, tubuhnya bergetar. Dalam hatinya, dendam yang selama ini membara perlahan runtuh seperti tembok tua yang dihantam hujan. Ia bukan lagi preman pasar yang hanya tahu kekerasan. Ia kini seorang pemuda yang kehilangan arah, tapi juga baru menemukan makna baru, bahwa kekuatan bukanlah tentang siapa yang lebih kuat memukul, tapi siapa yang mampu menghentikan pukulan. Ia menatap Ki Darsa dengan mata yang berbeda, bukan lagi musuh, melainkan seseorang yang harus ia dengarkan. Hari-hari berikutnya, pasar Ciawitali mulai hidup kembali. Orang-orang masih membicarakan pertarungan itu, tapi mereka tak tahu betapa dalam luka yang tersisa di dalam hati Ki Darsa. Setiap pagi, ia kembali mengangkat karung, berjalan di antara lapak-lapak seperti biasa. Tapi kini langkahnya terasa lebih tenang. Orang-orang mulai memandangnya bukan sekadar kuli panggul, melainkan penjaga pasar, pelindung sunyi yang tak meminta pujian. Bahkan para preman yang dulu bekerja di bawah Rangga mulai bubar, sebagian memilih ikut membantu di pasar, seperti ikut menjaga sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Suatu sore, Ki Darsa duduk di tepi sungai Cimanuk. Cahaya senja jatuh di atas air, membuatnya berkilau seperti emas. Rangga datang, bukan lagi dengan tatapan keras, tapi dengan pakaian biasa, membawa teko teh dan 2 cangkir tanah liat. Mereka duduk berdampingan tanpa banyak bicara. "Ajari aku," Rangga akhirnya berkata pelan. "Ajari aku tentang silat yang membuatmu menang, bukan hanya di pertarungan, tapi di hati." Ki Darsa menoleh, tersenyum kecil. "Silat Bandrong bukan untuk menang, nak.
tapi untuk menjaga. Kalau kau siap belajar dengan hati, bukan dengan amarah, maka kau bukan murid Jatmiko, tapi murid kehidupan. Sejak hari itu, Ki Darsa mulai melatih Rangga di pinggir sungai setiap pagi. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya gerakan tenang yang mengikuti aliran air dan hembusan angin. Para pedagang pasar sering melihat dari kejauhan, beberapa anak kecil pun ikut meniru-niru gerakan mereka dengan tawa riang. Pasar yang dulu penuh ketakutan kini menjadi tempat yang damai, dan semua berawal dari dua orang yang saling memaafkan. Warisan Bandrong hidup kembali, bukan sebagai senjata, tapi sebagai pelindung kehidupan. Waktu berlalu, rambut Ki Darsa semakin putih, tubuhnya mulai ringkih. Tapi setiap pagi, ia tetap datang ke sungai, melatih Rangga dengan sabar. Hingga suatu pagi yang hening, ketika matahari baru naik, Rangga datang dan mendapati Ki Darsa duduk bersila di atas batu, dengan senyum tenang di wajahnya, namun tubuhnya telah kaku. Ia pergi dengan damai, seperti daun yang kembali ke tanah setelah menari di angin. Rangga berlutut, menundukkan kepala, air matanya jatuh membasahi tanah. "Guru," bisiknya pelan. Pasar Ciawitali berduka hari itu. Orang-orang meletakkan bunga dan dupa di tempat Ki Darsa biasa duduk. Tidak ada teriakan, tidak ada musik, hanya keheningan panjang yang berbicara lebih keras dari kata-kata. Dan Rangga, pemuda yang dulu hanya tahu menindas, kini berdiri tegak di tengah pasar dengan wajah yang telah berubah. Ia melanjutkan ajaran Bandrong bukan untuk menaklukkan siapapun, tapi untuk menjaga kedamaian tempat itu, warisan terakhir Ki Darsa. Angin sore berhembus pelan, membawa aroma pasar dan suara sungai. Di antara riuh rendah kehidupan, seakan terdengar bisikan lembut dari alam, pendekar sejati tak pernah mati. Mereka hidup dalam ketenangan yang mereka tinggalkan. Dan sejak hari itu, nama Ki Darsa Bandrong menjadi legenda hidup Garut, bukan sebagai kuli panggul, bukan sebagai petarung, tapi sebagai penjaga jiwa pasar.